أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Hadirat al-mukharamin, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah SWT. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah sudah ditetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari ini, hari Selasa 12 Maret 2024. Mudah-mudahan dari mulai sholat tarawih tadi malam, kemudian kita tadi ibadah sahur, kemudian mungkin ada yang sholat tahajud di malam pertama Ramadan, sampai sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, dan sampai hari ini mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, kegiatan-kegiatan yang baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tercurah kepada keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, serta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya mari kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan dengan kebaikan-kebaikan. Ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Ibadah maudhah, ya, mungkin kita lebih giat dalam sholat. Kemudian karena apa? Karena sholat sunnah dihitung pahalanya adalah sholat seperti pahala sholat wajib. Kemudian sholat wajib dihitung pahalanya adalah berlipat, 2 kali lipat, digandakan, dilipat gandakan. Nah, pada pagi hari ini nih, tanggal 1 Ramadan, ba'da sholat subuh tadi, mari kita mengaji sejenak, ya minimal 20 menit, 15-20 menit. Kita akan mengaji tentang tentang kitab kuning, kitab hadis, yaitu Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ini adalah kitab yang di dalamnya berisi tentang hadis-hadis, kemudian hukum-hukum yang disandarkan pada hadis Nabi. Dalam hal ini, Bulughul Maram ini dikarang oleh Al-Alamah Al-Kabir wal Muhaddas Asy-Syahir Al-Hafidh, yang namanya sering kita dengar familiar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar yang bermazhab Syafi'iyah, karena beliau ketika itu bermazhab Syafi'iyah. Nah, beliau ini memiliki seorang guru bermazhab Syafi'iyah, yaitu murid dari Abdurrahim Al-Iraqi bin Ahmad ibn Al-Haim ibn Al-Mulaqqin ibn Izz-ad-Din Al-Jamaah Ali Abi Bakar Al-Haytami. Jadi Ibni Hajar Al-Haytami. Jadi Ibni Hajar Al-Asqalani adalah murid dari guru Ibni Hajar Al-Haytami. Nah, itu pengarang dari kitab Bulughul Maram ini. Kemudian nama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ada di halaman 7 dalam kitab ini. Huwa Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Al-Misra Asy-Syafi'i Al-Imam Al-Alamah Al-Hafidh Farid Al-Waqf. Nah, jadi beliau namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali
bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani dari Mesir, Damaskus, yang lahir di sekitaran 773 Hijriah, berarti 700 tahun setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian wafat di tahun 853 Hijriah, sekitar 800 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau sekitar berumur 75-76 tahun, Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Beliau adalah ulama dari Mesir, kemudian faqih, mufassirin atau ahli tafsir, kemudian khadi, pimpinan para ulama di sana, kemudian muhaddits, ahli hadis, kemudian dia juga sejarawan. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini memiliki murid juga yang ulama sangat terkenal juga, yaitu Imam Syamsuddin As-Sakhawi, Imam As-Suyuti, kemudian Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, banyak karya-karya terkenal dari kitab dari Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Alamah ini, salah satunya ya ini Bulughul Maram, ada juga Takrib wa Tadrib, ada juga Nukhbatul Fiqh, ada juga Lisanul Mizan, ada juga Ashab Sahabah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sedikit singkat tentang Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil barokah ilmu dan juga manfaat daripada kitab hadis Bulughul Maram. Baik, mari kita mulai. Insya Allah karena ini memang awal Ramadan, kita langsung aja nanti masuk ke bab tentang siam, bab siam, bab tentang berpuasa. Namun sebelum kita masuk ke dalam bab berpuasa, kita akan mulai dengan muqaddimah muallif, muqaddimah daripada kitab Bulughul Maram ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifi rahimahullah al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani barakatihi wa ulumihi wa nafa'atihi wa sirrihi fid dini wad dunya wal akhirah fi kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang kepadamu oleh Rasul, oleh Rasul, fantahu, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr Al-Quran ayat 7. Di muqaddimah ini, alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wa batinah khadiman wa hadithan. Assalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dini sayran haqiqan wa la'adba'ihim alladhina warithu ilmahum al-ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa mawruthan.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala ni'amihi, atas segala nikmat-nikmatnya, zahirah wa batinah, yang zahir maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin. Qadiman wa hasithan, baik-baik yang terdahulu, nikmat-nikmat yang terdahulu, hasithan, dan nikmat-nikmat yang saat ini dan yang akan ada di hadapan kita. Salatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi. Kemudian salawat beserta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyihi, nabinya, wa rasulihi, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada orang-orang yang mengikutinya, sahbihi, bersahabat-sahabatnya, alladzi saru fi nusrati dinihi sayran hafitan, telah ikut berjuang menegakkan, mensyiarkan agamanya, dinihi, agama kita, yaitu agama Islam. Semoga mendapatkan limpahan salawat dan salam tadi, kesejahteraan ya kepada para sahabat, kemudian kepada orang yang menegakkan din, wala adba'ihim alladzi warithu ilmahum, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau, alladzi warithu ilmahum, lebih-lebih kepada orang yang telah mewarisi ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Para ulama, al-alim, al-alamah, seperti halnya Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, para alim, para alamah itu adalah pewarisnya para nabi. Pewaris ilmunya para nabi, ajaran para nabi. Akrim bihim, maka muliakanlah mereka. Warithan wa muruthan, baik warisannya maupun orang yang telah mendapatkan waris itu atau pewarisnya. Nah, jadi akrim, Rasulullah memberikan anjuran, akrim, muliakanlah mereka. Warithan, warisannya, ajarannya, jalankan. Kemudian wa mawruthan, kemudian orang-orang yang diberikan takdir oleh Allah untuk mewarisi ilmu-ilmunya. Amma ba'd, kemudian setelah itu tadi, setelah kita sudah memberikan rasa syukur kepada Allah, memberikan salawat, salam kesejahteraan kepada Nabi, para pengikut, sahabat, dan seterusnya. Amma ba'du, maka setelah itu, fahadha mukhtasarun yashtamilu ala al-usulil adillatil hadithiyati lil ahkam syar'iyyah kharrartuhu. Setelah itu, fahadha mukhtasarun, kitab ini, dalam kitab ini, fahadha, penyusunan kitab ini, yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyah, ada inti pokok-pokok, dasar-dasar pokok daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lil ahkam syar'iyyah, yang menjadi rujukan hukum syariat pada agama Islam. Harrartuh, insyaallah. Harrartuh, dari sumber-sumber hadis tadi, sumber-sumber dari Rasulullah tadi, tahriran balighan. Apa tahriran balighan? Tahriran balighan ay hadza nafakhtuhu, hadza batahu wa nafakhtuhu, bahwa ini juga supaya seseorang itu mengantarkan kita menjadi bijak, arif dan bijak. Liyasira may yahfaduhu baina aqranihi nabighan wa yasta'inu bihi at-talib mubtadi wa la yastaghniya anhu ar-raghib muntahi.
sehingga ini menjadi para pembacanya menjadi nambah ilmu, nambah khazanah keilmuan hadis, kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi kita tidak mudah untuk ketika ada suatu hadis memberikan anjuran A, kemudian ada di hadis-hadis lain pertimbangan A, B, C, maka kita harus lebih arif dan lebih bijak dalam menentukan hukum-hukum min adillatil ahkam diniyah asy-syar'iyyah. Kemudian waqad bayyantu akib kullu hadis man akhrajahu minal a'immah li iradatin nushil ummah fal murad bis sab'ah. Ada beberapa hadis-hadis, istilah dalam hadis yang ditentukan para perawinya. Ada kutubus sab'ah, ada 7 rawi yang sangat masyhur, disebutnya dengan kutubus sab'ah. Siapa saja itu? Ahmad, Imam Ahmad, kemudian Al-Bukhari, Imam Bukhari, kemudian wa Muslim, Imam Muslim, wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Tirmizi dan Ibnu At-Tirmizi, wa Nasa'i, Imam Nasa'i. Kemudian ada juga istilah dalam mendalami hadis dengan para perawi yang disebut dengan kutubus sittah. Ada 6 perawi yang masyhur dalam hadis tersebut. Yang pertama, man ada Ahmad. Jadi tidak ada Imam Ahmad. Siapa saja itu? Kalau kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, terakhir Ibnu Majah. Kemudian juga ada perawi hadis yang terkenal dengan kutubul khamisah. Ada Bukhari wa Muslim, yang tidak ada selain Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada kutubu khamisah, kemudian kutubil arbi'ah, al-arba'ah, man ada salasah al-ula, ya, tidak ada Imam Ahmad, tidak ada Imam Bukhari, tidak ada Imam Muslim. Kemudian kutubus salasah man adahum wa ada al-akhir. Itu semuanya ada kecuali Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i. Dan yang terakhir, ini yang paling kuat perawi hadis sahih, hasan, yang kita sebut dengan muttafaqun alaih. Siapa itu muttafaqun alaih? Huwa al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairuhuma wa ma'ada dzalika fa huwa mubayyin. Kalau sudah 2 orang ini meriwayatkan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairuhuma, maka kita harus meyakini, tidak ada keraguan bahwa ini memang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasammaituhu, kemudian yang sudah dijelaskan tadi di dalam kitab Bulughul Maram tadi, para perawi hadis, sammaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Maka kitab ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, diberikan nama sammaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Kitab Bulughul Maram dari dasar hukum-hukum syariat agama kita. Wallahu as'alu alla yaj'al ma 'allimna 'alaina wabala wa an yarzuquna al-'amal bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap pada Allah, semoga Allah tidak menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bala, ya, baik alimna, baik kita yang belajar, wa alaina, baik kita yang belajar maupun yang mengajari kita, wabala, dan tidak menjadi bala, tidak menjadi malapetaka,
wa ayyarzuqna, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, al-amal, kemudian bima yurdihi, saat kita belajar seperti ini, belajar kitab Bulughul Maram ini, bima yurdihi, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk ke hadis tentang as-saum, tentang berpuasa. Jadi kita cari kitab Babus Syam, itu halaman 138 di kitab Bulughul Maram 138. Nah, ini ketemu. Babus Syam atau Kitabus Syam. Sebelumnya, hadis ke 540. Kitabus Syam. Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, muttafaqun alaih. Ini kalau di kitab Bulughul Maram ada catatan kaki. Jadi ada syam, lughah, dan sebagainya. Nah, ini hadis 540 atau hadis pertama Kitabus Syam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dari sahabat Abi Hurairah. Kita tahu Abi Hurairah ini adalah namanya Abdullah As-Sakhar atau Abdurrahman As-Sakhar. Beliau kenapa dijuluki Abi Hurairah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perkumpulan majelis ta'lim beliau, kemudian atau ke perkumpulan yang lain bertemu Rasulullah, beliau senantiasa membawa anak kucing karena penyuka anak kucing. Hirrun, kucing, ya, maka disebut dengan Abi Hurairah, orang yang kalau katakan bahasa letterleknya, bapak yang senantiasa senang bawa-bawa kucing. Nah, seperti itu. Maka disebut dengan Abi Hurairah, yang aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumain. Janganlah la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, bulan suci Ramadan, bisaumin, dengan berpuasa, yaumin, puasa satu hari, wala yaumain, atau 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang tersebut kana yasumu sauman, biasa berpuasa, sauman, puasa sunnah, hari-hari puasa, falyasumhu, maka nggak apa-apa berpuasalah, muttafaqun alaih. Nah, ini tentang puasa. Asyam, ada istilah di dalam surah Al-Quran, asyam dan as-saum. Ya. Istilah as-saum ada di surah Maryam. Saum li Maryam, Maryam saum, dalam arti menahan bicara selama 3 hari berturut-turut. Jadi ketika seorang Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika beliau diberikan anugerah yaitu mengandung Nabi Isa, ketika banyak cibiran karena Maryam ini adalah wanita yang sangat taat kepada Allah, beliau menghindari cibiran orang, menahan hawa nafsunya dengan tidak berbicara 3 hari. Saum kata-katanya. Kemudian yang kedua, kata yang kedua adalah asyam.
ada di suratul Baqarah yang sering familiar kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyam. Kalau arti dari asyam ini adalah baru berpuasa dua hal makna. Berpuasa secara zahir, menahan lapar dan dahaga, kemudian berpuasa secara lahir ya zahir batiniah. Berpuasa menahan dari hawa nafsu, menahan dari berbicara-berbicara yang tidak berkenan, menahan dari pikiran-pikiran yang berprasangka tidak baik, sangka tidak baik, dan tentunya hati. Menahan hati agar senantiasa bersih, berhusnuzon. Nah, dalam kitab Bulughul Maram, sebelum hadis yang pertama kitab Usyam saya maknakan, dituliskan dalam catatan kaki, asyam lughah, syam secara bahasa, al-imsak adalah al-imsak, menahan segala sesuatunya. Ya, apakah hanya sekedar makan minum? Itu sudah dikatakan syam. Apakah menahan hawa nafsu, menahan hanya tidak bicara berapa kali? Kemudian wasyar'an, secara syar'an, secara istilah, al-imsaku anil muftarati minal fajri ilal maghrib ma'an niyah min ahlihi wa fardhu syam Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijriyah. Siam secara maknawi syar'an menahan anil muftirat, menahan dari segala muftirat, segala yang dibolehkan, yang dibukakan, yang dibebaskan. Muftirat dari kata fatoro. Kalau kita puasa pagi, maghribnya iftar namanya, berbuka. Al-imsaku anil muftirat, menahan dari segala macam yang bisa membuka kejelekan kita, membuka rasa kita. Minal fajri, dari sejak terbit fajar, ilal maghrib atau ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib, ma'niyah, dan ini yang penting, dengan niyah, min ahlihi, pada orang yang menjalankannya. Dalam sejarah kita, wa faradus syam Ramadan bis sanati tsaniyah minal hijriyah. Kewajiban, diwajibkan berpuasa Ramadan, Nabi terdahulu, Nabi kita Muhammad SAW, bis sanati tsaniyah, pada tahun kedua di bulan hijriyah, di tahun hijriyah. Gitu. Nah, baik. Itu tadi pengertian tentang puasa ya. Saum, puasa tertentu, menahan bicara, ya, menahan emosi dari cibiran orang oleh Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi kalau siamun atau siam, al-imsaku anil muftirat minal fajri min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ilal maghrib, dengan niat. Nah, niat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan bahwa kita harus memiliki niat berpuasa. Kapan waktunya? Malam hari. Jadi kalau misalkan niat kita nggak niat, lupa pada malam hari, itu tidak bisa dikatakan puasa. Malam yajma' isyam qabla al-fajri fala syiyama lahu. Barang siapa tidak ada niat, artinya tidak berpikir, berlafaz niat pengen puasa Ramadan qabla tulu'il fajri, sebelum datang fajar, fala syiyamahu, itu tidak dibilang berpuasa atau dia sah puasanya. Ya, makanya ulama-ulama kita menganjurkan adalah malam hari dengan niat nawaitu shauma ghadin, aku berniat berpuasa ghadin, besok, an ada infar di syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Baik, jadi niatnya malam ya.
Paling telat kapan, Mas? Ya, paling telat adalah al-fajr. Qabla tulu'il fajr. Sebelum datangnya waktu fajar. Ya, sebelum datangnya waktu fajar. Ya, jadi lebih afdal malam. Tapi kalau sudah lupa, sangat lupa sekali, waktu fajar ya kisaran 3 sampai jam 3 sampai jam 4 sebelum subuh. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita niat sebulan full. Apa bacaannya? Nawaitu sauma fi syahri Ramadan kulluhum li syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat full. Jadi supaya mengantisipasi kalau kita lupa beberapa hari. Baik, hadis yang pertama di kitab Syiyam Bulughul Maram, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisaumin yaumin wala yaumaini ila rajul. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan sebelum datangnya bulan suci Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang tersebut. Di dalam catatan kaki, lafdhu Muslim illa rajulan wa huwa qiyas al-Arabiyah li'annahu istasna mutasal min madhkur. Tidak boleh melaksanakan puasa terlebih dahulu, apakah sehari atau 2 hari, sebelum ditetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari ini, tanggal ini, tapi kita sudah berpuasa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah illa rajulun, orang yang terbiasa melakukan sunnah puasa. Apakah sunnah puasa Senin Kamis? Apakah sunnah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15? 11, 12, 13? 13, 14, 15 ya? Ataukah puasa fi maulidihi, puasa di hari lahirnya? Atau puasa-puasa tertentu, sunnah. Nah, itu boleh dilakukan. Oh, misalkan tetapkan oleh Kementerian Agama puasanya kita hari Selasa nih, tanggal 12 Maret 2024. Tapi karena seseorang tersebut terbiasa berpuasa sunnah dan Kamis kah, puasa maulidihilah, atau puasa yang lain sunnah, maka dia faliyasumhu, maka dia diperbolehkan berpuasa sunnah sebelum Ramadan. Jadi kalau puasa ditetapkan pemerintah tanggal 1 itu hari Selasa 12 Maret ini, maka kemarinnya hari Senin, dia falyasum, karena yasum musoman, kalau dia terbiasa puasa sunnah, falyasum, maka puasa aja nggak apa-apa, kata Rasulullah. Nah, seperti itu. Karena sudah tingkatan iman dari seseorang itu kalau sudah tasawuf, sudah tinggi, sufi, sangat tidak rela dia tinggalkan amalan-amalan baiknya, walaupun sunnah. Beda sama kita, beda sama saya. Jadi kita wajib aja yang dikerjakan. Sunnah Senin Kamis jarang. Apalagi puasa sunnah yang lain, yang mulbid. Tidak pernah sama sekali malah, ya kan? Ya, tapi sudah alhamdulillah. Puasa Ramadan ini kita kerjakan, kita laksanakan. Jadi penuh semangat. Man faraha bidukhuli syahri Ramadan, haramallah jasaduhu ilan niran. Walaupun hadis ini dikatakan hadis dhaif, tapi ini bisa menjadi penyemangat kita. Kalau kita sudah semangat, bergembira, senang aja datangnya bulan suci Ramadan, haramallah jasaduhu ilan niran. Maka Allah mengharamkan jasad kita dimakan oleh api neraka. Masya Allah. Hadis pertama. Sekian kajian kitab Bulughul Maram tentang hadis Kitabus Syiyam. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok kita lanjut lagi di hari kedua bulan suci Ramadan tentang Kitabus Syiyam. Kita akan jelaskan mengenai arkanus syiyam, rukun-rukun syiyam, syarat sah syiyam, syarat sah puasa, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan masalah syiyam berpuasa.
Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.